Syananda Alfitriana dari Universitas Muhammadiyah Malang. Tepatnya sih dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019. Di video kemarin kan aku sudah pernah membahas tentang bagaimana nih proses belajar dan pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk di video kedua, aku akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran itu sendiri, baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Untuk lebih lengkapnya, jika kalian ingin mengetahui, terus stay tune di channel aku. Jangan lupa juga untuk subscribe, komen, like, sama di-share jika video ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan, Psikis. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang faktor internal terlebih dahulu. Kalian pengen tahu kan, apa sih faktor internal itu? Kalau faktor internal itu adalah faktor yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Di dalam faktor internal itu terdapat dua faktor lagi, yaitu ada faktor psikis, juga ada faktor lingkungan. Untuk faktor lingkungan itu sendiri memiliki pengertian bahwa setiap anak memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Setiap guru mampu dan harus dituntut untuk memahami karakteristik siswa-siswinya yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda agar proses pembelajaran dan belajar di dalam kelas atau dimanapun ketika mereka melakukan sebuah proses pembelajaran itu terlaksana dengan baik. Untuk faktor psikis itu sendiri melibatkan perubahan-perubahan dalam aspek perasaan, emosi, perkembangan individu, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, di dalam faktor psikis itu sendiri terdapat juga mengenai materi-materi atau dibagi menjadi cabang-cabang seperti minat, bakat, serta perhatian. Minat dan bakat itu sendiri adalah, mari kita mengupas satu persatu ya teman-teman. Untuk perhatian itu sendiri, pengertiannya yaitu untuk mendapatkan hasil yang baik, pasti siswa tersebut harus memfokuskan perhatiannya kepada satu materi yang telah diberikan atau kepada materi-materi yang telah diberikan oleh seorang guru. Nah, siswa tersebut harus memiliki tujuan, harus memiliki pandangan, harus memiliki perhatian apa yang sedang ia lakukan, apa yang sedang ia pelajari agar perhatian itu bisa terfokuskan. Nah, jika tidak timbul rasa perhatian yang baik, pasti akan menimbulkan rasa bosan sehingga siswa tersebut itu malas untuk mengikuti pelajaran atau hal-hal yang akan dilakukan ketika dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang kedua, kita akan membahas pengertian tentang minat. Minat itu sendiri memiliki pengertian kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang suatu kegiatan. Di sini, siswa pasti mempunyai minat dalam proses belajar dan pembelajaran. Ketika tidak ada siswa atau ketika siswa tidak minat dalam proses pembelajaran dan belajar, disinilah tanggung jawab seorang guru untuk menciptakan siswa tersebut minat terhadap proses pembelajaran di dalam kelas. Guru dituntut untuk menyajikan dan memberi materi-materi dengan cara yang menarik dan berguna agar materi tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada siswanya. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas tentang bakat. Bakat itu sendiri mempunyai arti kemampuan untuk belajar. Kemampuan tersebut baru terrealisasikan dengan baik ketika menjadi kecakapan yang nyata sebuah belajar dan siswa tersebut mampu berlatih dalam proses belajar dan pembelajaran itu sendiri. Halo teman-teman, masih kembali lagi dengan saya. Nah, di sini kita akan meneruskan pembahasan untuk materi selanjutnya yaitu tentang faktor eksternal. Nah, jika kalian ingin tahu apa itu faktor eksternal dalam proses belajar dan pembelajaran, tetap ikuti channel aku di YouTube dan stay tune terus ya. Selamat menyaksikan teman-teman. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri memiliki arti, faktor ini tuh berasal dari luar yang mempengaruhi orang atau individu dalam proses belajar dan pembelajaran. Di faktor eksternal ini itu pasti mempunyai beberapa cabang-cabang. Untuk cabang yang pertama, kita ada guru. Guru tersebut adalah orang yang mengajar dan mendidik
Nah, yang keempat ini ada evaluasi. Evaluasi itu sendiri memiliki arti pendidik dapat mengetahui hasil yang dapat atau yang dicapai untuk memenuhi dengan apa yang diharapkan atau tidak. Maksudnya yaitu di sini guru mengadakan evaluasi bagaimana sih proses pembelajaran itu, apakah siswa tersebut menerima materi dengan baik atau tidak menerima materi dengan baik. Jika siswa tersebut menerima materi dengan baik, maka guru akan menggunakan metode tersebut atau metode yang telah dipilih. Ketika siswa tersebut tidak memiliki atau tidak memenuhi atau tidak mengerti materi tersebut, pasti guru memiliki cara tersendiri atau memiliki cara lagi agar siswa tersebut mampu memahaminya. Untuk yang kelima yaitu sarana dan prasarana. Di sini sarana dan prasarana juga wajib karena sarana dan prasarana itu merupakan suatu pendukung dalam proses belajar dan pembelajaran. Jika tidak ada sarana dan prasarana, maka proses belajar dan pembelajaran itu tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk yang keenam, ada lingkungan. Di sini lingkungan meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan kultural. Nah, teman-teman, selesai sudah materi yang telah aku sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang mengenakan, tolong dimaafkan. Kita di sini juga sama-sama belajar. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi teman-temanku dari Universitas Muhammadiyah Malang, dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia 2A yang sama-sama berjuang untuk membuat video ini. Oh ya, jangan lupa juga subscribe, komen, dan like, dan share ke teman-teman yang lain agar video ini bisa mendapatkan nilai yang bagus. Juga video ini juga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.